Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semangat pagi selalu ya. Untuk hari ini, hari Jumat, mata pelajaran jam ke-3 sampai ke-5 adalah fisika untuk kelas 10 TKR dan TSM. Untuk materi pertama tentang pengukuran dan alat ukur. Tapi sebelumnya, Ibu mau berkenalan. Untuk semester ini, nama Ibu Afidatun Naimah, biasa dipanggil Ibu Afi ya. Untuk kelas 10 ini Ibu mengampu mapel fisika, TDO dan gambar teknik. Untuk gambar teknik kelas 10 TKR saja. Yuk sekarang kita mulai simak materi fisikanya. Yang pertama tentang pengukuran. Pengukuran itu apa? Pengukuran itu adalah kegiatan mencari nilai dari suatu besaran. Nah, besaran di sini ada besaran panjang, besaran lebar, tinggi, besaran waktu, massa, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama sebagai contohnya adalah besaran panjang. Untuk besaran panjang ini ya menggunakan alat ukur yang pertama adalah mistar. Mistar kalau kita kenal sehari-hari namanya penggaris ya, yang kalian bawa setiap hari di sekolah. Nah, mistar sini berfungsi untuk mengukur panjang suatu benda. Yang kedua ada jangka sorong. Jangka sorong fungsinya mengukur kedalaman benda, diameter luar benda, diameter dalam benda, dan ketebalan benda serta ketinggian benda. Nah, untuk jangka sorong bisa diperhatikan gambarnya, ini sebagai pengukur kedalaman dalam benda. Yang di bawah ini pengukur kedalaman luar benda. Terus yang di ujung ini untuk mengukur kedalaman atau ketinggian suatu benda. Nah, jangka sorong punya dua skala. Yang pertama skala utama, yang kedua skala nonius. Skala utama itu yang panjang ini. Skala nonius yang bisa digeser-geser. Cara membaca skala jangka sorong. Nah, untuk skala utama nilainya bisa kita dapatkan, kita peroleh dengan cara melihat angka yang berhimpitan dengan 0. Contoh di sini untuk skala utama yang ini ya. Di sini kan ada angka 3. 3,5, 4. 4,5, 4,5 atau 4,5. Nah, yang berhimpit di sini ada 2 garis setelah 4,5. Atau kita bisa menghitung dari sini 4 kok 1 2 3 4 5 6 7, berarti 4,7 cm. Untuk skala nonius bisa dilihat garis yang lurus dengan yang atasnya. Contoh ini tidak lurus dengan ini, berarti bukan. Nah, ini lurus, tapi ternyata dari Ibu yang Bu lihat ini lebih lurus. Nah, contohnya yang Ibu kasih tanda merah ini. Nah, sehingga nilainya 4 untuk noniusnya. Nah, nonius kenapa di sini 0,04? Nah, nilai nonius nanti hasilnya dibagi 100 hingga 0,04, sehingga langsung bisa ditambahkan 4,7 utamanya ditambah noniusnya 0,04 sehingga 4,74 cm hasilnya. Yang ketiga ada mikrometer skrup. Ini juga alat ukur panjang, fungsinya mengukur diameter benda dan ketebalan benda. Mikrometer skrup punya dua skala. Yang pertama ada skala utama, yang kedua ada skala putar. Skala utama dilihat angka di sini yang berhimpit yang mana. Misalnya di sini berarti pas angka 10 ya, kan 9, 9,5, 10. Terus skala putarnya berarti di sini lurus dengan garis yang di sini, berarti nilainya 0. Lewati dulu yang ini biar lebih jelas. Nah, di sini bisa kita lihat ini angka 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5.
Oh, berarti skala utama 4,5 mm. Sedangkan untuk skala putarnya yang lurus dengan skala utamanya ini angka 20, berarti dibagi 100 0,20, sehingga bisa ditambahkan 4,5 tambah 0,20 sama dengan 4,70. Terus selanjutnya ada alat ukur massa. Contohnya adalah neraca lengan. Selain neraca lengan ada juga yang namanya timbangan. Nah, timbangan badan, timbangan beban yang di pasar-pasar itu ya. Nah, untuk satuannya bisa dalam gram, miligram, ons, ton maupun kuintal. Di sini ada nilainya. 1 ton itu 10 kuintal atau 1000 kilogram. 1 kilogram 1000 gram atau 10 ons. Nah, pasti kalian sudah pernah belajar tentang ini di SMP ya. Terus ada alat ukur waktu. Biasanya menggunakan stopwatch dan jam tangan. Nah, ketelitian dan akurasi. Nah, dalam mengukur harus memperhatikan ketelitian dan ketepatannya. Ketelitian menunjukkan derajat kepastian hasil suatu pengukuran, sedangkan untuk ketepatannya menunjukkan seberapa tepat hasil pengukuran itu. Nah, contoh di sini ada mistar dan jangka sorong. Mistar punya skala terkecil 0,1 mm, sedangkan jangka sorong punya skala terkecil 0,1 mm. Sehingga di sini berarti bahwa jangka sorong itu lebih teliti atau lebih presisi daripada mistar. Nah, untuk kemungkinan hasil pengukuran ya, itu kadang kita memperoleh hasil pengukuran yang berbeda-beda satu sama lain. Kenapa? Nah, yang pertama mungkin karena kita lupa mengkalibrasi. Kalibrasi artinya apa? Kalibrasi itu adalah mengembalikan alat ukur ke angka 0 sebelum digunakan. Kadang kita lupa sehingga kita harus mengukur tanpa memperhatikan jarum pada alat ukur. Terus yang kedua, alat ukur kadang memberikan pembacaan yang benar ketika mengukur sesuatu yang standar, tapi kadang juga salah. Mungkin karena tadi ada kesalahan pada alat atau ada error pada alat itu. Jadi setiap pengukuran berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Ketidakpastian yang besar menggambarkan kalau pengukuran itu tidak baik. Usaha untuk mengukur sedemikian sehingga ketidakpastian bisa ditekan sekecil-kecilnya. Nah, demikian untuk materi yang saya sampaikan ini. Silakan dibaca lagi, ditulis di buku tulis. Nanti kalau sudah silakan difoto dan dikirim ke ibu sebagai tugas pertamanya. Dan tugas yang kedua, silakan kalian kerjakan latihan soalnya ya. Demikian dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.